Jadi kita ini menempuh satu zaman yang mudah. Hari ini pemuda-pemuda ini menempuh zaman yang mudah, yang tidak kebayang sebelumnya. Apa? Zaman milenial. Zaman milenial ini zaman baru yang tidak kebayang. 20 tahun yang lalu nggak kebayang ada zaman seperti ini. 20 tahun yang lalu saudara-saudara kita ini yang tua-tua ini dengarkan sandiwara radio sahur sepuh itu senengnya. Di Madura ada sahur sepuh Brahma Kumbara, seneng ya. Ini mic-nya jangan ngaku, pusing kepala saya ini nanti. Sound bagus kayak gini kok nger-nger. Jangan. Nah, terus yang belakang itu tolong jangan terlalu ke telinga saya. Rada dibengkok kayak gitu. Bengkoknya dikit aja. Nah, udah. Soalnya saya ini kalau dengar suara agak keras, nggak bisa ngomong. Ingat suara istri saya. Jadi ini zaman baru, nggak kebayang. Orang Madura 20 tahun yang lalu itu mau ngelihat sesuatu itu mesti ke Surabaya, belanja radio aja ke Surabaya. Makanya orang Madura itu kalau ketemu orang Jawa di Surabaya sering salah paham. Orang Madura masuk ke Surabaya lihat bis, nanya, ini bisnya siapa ini? Kirangan, Pak. Oh, Kirangan punya bis ya. Lihat gedung tinggi lah, ini gedung ini punya siapa? Kirangan, Pak. Oh, Kirangan kaya sekali berarti. Ada pesawat, ini punya siapa? Kirangan, Pak. Oh, punya pesawat Kirangan. Begitu ada orang mati, siapa itu? Kirangan, Pak. Oh, ternyata Kirangan mati juga. Padahal Kirangan itu artinya nggak ngerti. Dikira Kirangan itu nama orang. Itu dulu suka gitu, sekarang paham. Orang Madura dianggap nyuri di Surabaya, nyuri. Tanya, kamu nyuri sama siapa? Katibi, Pak. Mana katibinya? Lihat kamu nyuri sama siapa? Katibi, Pak. Alamatnya mana? Katibi. Katibi, Pak. Sekarang saya ini sudah nggak bisa, saya ini sudah tahu modern gitu. Bahasa Madura saya sudah mulai paham. Ada make banget. Kalau dulu susah loh dulu. Ada make. Iya, dari depan kayak Bung Karno, dari depan, dari belakang kayak Bung Kelaan. Ada. Nah, anak modern sekarang nggak seperti dulu. Kamu lebih mudah. Dulu anak-anak zaman saya itu pengen lihat gajah, itu mesti nunggu siaran TVRI namanya Flora dan Fauna. Nggak tahu kalau Flora dan Fauna. Flora dan Fauna itu siaran khusus hewan-hewan binatang buas. Sekarang orang mau lihat dunia zaman ini mudahnya luar biasa, nggak perlu kemana-mana, cukup beli handphone, ada pulsanya, punya kuota. Ini dunia baru. Anak milenial ini, ya Allah, sampai itu mic-nya kok ngaki sali ini mic sing ono cekelane wis ono kabel digoleki.
mudik. Ayo mana loh, ini kan nggak ngaknik kalau kayak gini. Memang sesuatu itu kalau nggak ada wasilahnya memang ngaknik. Kalau nggak ada wasilahnya memang ngaknik. Coba ini, wong ada wasilahnya aja kadang ngaknik, apalagi nggak ada wasilahnya. Nah itu anak. Yang penting dunia sekarang itu ini. Ya ini dunia baru. Kita bisa lihat dunia itu pakai ini sekarang. Mau lihat Afrika tinggal ngetik aja. Kucing Afrika keluar di sini. Mau iseng bokong India keluar di sini. Ini dunia baru. Ngapalkan alfiah nggak perlu nulis, tinggal di sini. Ada di sini. Mau yang model lagu apa ada di sini. Ini dunia baru. Dunia yang nggak kebayang 20 tahun yang lalu. Anak-anak muda Madura 20 tahun yang lagi. Udah jangan diutek-utek lagi mic-nya ini. Ya Allah, sama ini tukang mic-nya lho, usil umum. Enggak tak bayar nanti. Padahal bukan saya yang bayar. Kiai Fauzan. Udah jangan diutek-utek, denger nggak? Nggak usah dikeras-kerasin. Karena saya kalau ngaji memang nggak keras. Kalau mau yang keras itu tetangga sebelah yang suka jelek-jelek itu. Saya ngajinya begini, mau didengerin ya syukur, enggak ya terserah. Nah ini dunia baru, ini namanya milenial. Anak milenial ini nggak mengenal hal-hal yang dulu dikenal sebagai sesuatu yang indah. Orang dulu kalau pacaran ya itu nunggu bulan purnama. Iya, terus pergi ke tepi pantai. Karena apa? Yang terang itu rembulan. Sekarang 24 jam ada listrik, maka rembulan mulai dilupakan. Maka tidak ada lagi rayuan rembulan. Kekasihku, wajahmu seperti purnama. Udah lupa, udah nggak ada begitu. Anak milenial baru ini rayuannya aneh kalau pacaran. Kekasihku, aku nanti nggak mau lewat jalan selatan. Lah kenapa? Karena kalau lewat jalan selatan aku nggak mampu mengutarakan isi hatiku. ini anak milenial, anak baru. Jadi kalau lewat jalan selatan, kenapa? Aku nggak mampu mengutarakan hatiku. Nggak ada lagi rayuan-rayuan yang seperti dulu. Misalnya ini zaman baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dek, apakah bapakmu ini sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak-anak milenial ini yang kecil-kecil ini dunia baru yang sebelumnya tidak dikenal. Dulu santri kalau ribut begitu dipisah selesai. Sekarang orang ribut nggak bisa selesai karena bisa WA-an sambil marah-marah. Oh telek kamu gitu misalnya. Apa telek itu bahasa sininya? Ya pokoknya itulah. Anak milenial ini model baru semua. Disuruh bikin komitmen susah, disuruh penuh keyakinan susah karena hidupnya gampang. Di pesantren suruh tirakat itu susah karena lahir sudah dalam keadaan kenyang. Suruh bertapa gitu di tempat-tempat yang kholwat, yang gelap gitu, nggak mau dia. Lahirnya sudah di dalam listrik. Kalau kangen juga nggak seperti saya dulu. Kalau zaman saya kangen itu berat. Itu rindu itu sakit.
Rindu itu berat dan sakit karena nggak ketemu, jauh. Makanya orang kalau dulu rindu itu luar biasa susahnya. Mesti ke pasar, beli kertas warnanya pink. Iya, kertas warnanya pink, baunya harus bau mawar. Jangan sampai keliru bau melati, karena itu bau hantu. Terus cari kertas itu cari pulpen warnanya biru, jangan pulpen warna merah. Untuk apa? Nulis surat cinta. Kalau warna biru hatinya sedang mengharu biru, kalau merah putus. Mulai bisa menulis isi hati. Maka anak-anak dulu itu pinter membuat puisi, membuat kalimat cinta, karena rindunya menyakitkan. Untukmu kekasihku di penjara suci, di pesantren maksudnya. Kalau pakai bahasa Inggris kayak Kiai Fauzan ya, di holy prison. Oh. Entah kenapa sejak kepergianmu ke pondok, hatiku selalu berdebar-debar dan selalu rindu. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Aku tidak mengerti lagi, hatiku serasa sakit dan perih karena aku rasa hatiku sedang berdarah. Karena seperti seorang penyair menyatakan, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu, tanya yang tua-tua itu pengalaman. Dan malam hari ini kupaksakan menulis sajak rindu untukmu, karena rasanya sudah tidak tertahan lagi. Dan saat menulis sajak rindu untukmu, aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang di bawah sinar rembulan yang sama. Wah. Terus kirim, cari Pak Pos. Sampean aja udah nggak tahu Pak Posnya. Nah, seminggu nggak datang, 2 minggu nggak datang. Ini jangan-jangan ketahuan pengurus. Buka tempel di mading pagi-pagi. Lah iya, pinter-pinter. Kalau nggak bisa ngarang sendiri, beli buku cara menulis surat cinta. Maka kemudian banyak sekali surat cinta itu tulisannya sama karena nyuntuh. Nah, anak milenial sekarang nggak perlu itu. Kalau rindu tinggal miringkan wajah. Ini dan milenial itu pakai jatuh di sini ya, ini gitu, sudah dikirim gitu, cepet di share it gitu. Dan kalimatnya nggak panjang, cuman mah gitu. Ini dunia baru, dunia milenial. Anak-anak sekarang bisa itu. Dulu kita cuma berteman itu, punya teman itu sesama Madura. Orang Jawa berteman sesama Tapi sekarang sampean bisa berteman dengan siapapun asal mau buka ini. Berkawan dengan orang Amerika, berkawan dengan orang Inggris. Saya punya anak usia 14 tahun. Kalau belanja sesuatu enggak di Indonesia, belanja sesuatu ke Amerika. Iya, kemarin barusan belanja dari Kanada, tak tanya, apa nak ini berapa harganya? 17.000. Loh, kok 17.000 sudah dapat dari Kanada? Iya kan, cuman peniti. Enggak, sekarang kita bayangkan peniti terus impor dari Kanada, itu gimana caranya? Cuman 17.000. Tapi ini milenial, ini dunia baru. Dunia di mana anak-anak kita antar bangsa ketemu, antar negara ketemu, semua ketemu tanpa ada sekat, tanpa ada batas. Sampean bisa lihat anak-anak Korea pakai musik, pakai standar K-pop, tiba-tiba mencontoh anak Korea pakai rambut miring gini, boleh, gak ada yang ngelarang, kecuali di pondok gak boleh. Lihat anak Amerika punya rambut celipir begini kayak ayam,
kita nyontoh pakai rambut begini, tapi kalau kehujanan guling, guling. Loh, itu terserah kamu mau sekarang tidak mau pakai aku cinta padamu, silahkan, nggak apa-apa, pakailah I love you. Nggak mau lagi pakai kerong, Kak. Nggak mau pakai itu, tapi mau pakai aku rindu kekasihku, I miss you. Terserah sekarang, balah. Kamu nggak mau makan makanan Madura, kamu langsung pakai makanan spaghetti dari Itali, nggak ada yang ngelarang. Dunia terbuka luar biasa sekarang, dunia yang sangat terbuka. Orang Indonesia setiap hari bisa ketemu sama orang Arab ketemu sama orang Cina. Kayak begini sekarang contohnya, kita hari ini ketemu dengan orang Jepang, walaupun kita tidak ketemu dengan Jepang secara langsung, tapi Jepang datang ke sini ngirim mic, ini buatan Jepang. Kalau nggak ada Jepang bikin mic, tenggorokan kita putus. Ya, sampean mau ribut dengan temannya menggunakan Facebook punyanya Mark Zuckerberg, yang sulit ributnya di situ semua ada. Kaum muslimin mau pergi haji mesti dibantu sama orang Yahudi. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Kalau tidak naik pesawat anti Yahudi, silakan renang sampai Mekah. Ini dunia baru, udah nggak bisa. Saya panas begini sekarang sudah tidak lagi pakai kipas dari pohon nira atau dari pohon kelapa gini kebut, enggak, langsung pakai Cosmos produksi Cina. Ayo, biar kita ngajinya indah, pakai syuting produksi Jepang. Biar perempuan kita cantik, pakai parfum dari Prancis, pakai bedak dari Prancis, karena bedak Madura sudah tidak disukai lagi, karena beras ditumbuk pelunteng semua. Ini dunia baru. Para kiai pakai peci putih buatan Cina. Ini dunia baru yang di zaman Rasulullah tidak seperti itu. Arab ya Arab, Eropa ya Eropa, Cina ya Cina. Sekarang tidak bisa. Kita pakai baju, kalau baju Madura mahalnya luar biasa karena tenun. Akhirnya kemudian para santri putri pakai kerudung buatan Cina, kainnya namanya kain Paris, 15.000 selembar. Ini dunia baru, dunia baru. Ini dunia yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Rasulullah itu sahabat waktu pindah ke Madinah ketemu orang Cina aja kagetnya luar biasa. Ya Rasul, apa? Saya ketemu di Mekah nggak ada, lah terus di Madinah ada. Siapa? Orang kumisnya kiri dan kanan, jenggotnya 12. Oh itu Cina. Makanya utrubul ilma walau bisin. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina, maka makamnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Tiongkok makamnya. Jadi makanya ini umat Nabi Muhammad ini umat akhir yang ketemu dengan semua unsur di dunia, yang nggak bisa pisah. Mau kita mau apa? Pisah. Saya kesini pakai pesawat, naik dari Surabaya sampai Sumeneb. Kemudian dari Sumeneb ke sini pakai Alphard buatan Jepang dari Toyota. Ada orang bilang saya yang paling murni Kiai sekarang apa? Minumnya air kelapa. Minum air kelapa pun tidak murni karena aret untuk memecah kelapa ini dari pir mobil buatan Jepang. Dunia sekarang umat Islam kalau mau hidup paling murni tinggal satu, apa? Kalau ada hujan kita buka mulut, tinggal itu yang paling murni. Jangan pakai ciduk, karena ciduk itu buatan Cina. Jangan pakai wadah. Ini nggak bisa. Ini manusia baru, dunia baru Islam, dunia baru kaum muslimin.
Maka sekarang sudah tidak bisa lagi sok-sokan bank haram, sudah nggak bisa. Kalau kita mengatakan bank haram, seluruh kaum muslimin Indonesia dosa semua, karena umat Islam Indonesia pakai uang. Uang itu keluaran bank, bukan KUD. Pergi haji nabung di bank, baca Al-Quran sebelum dicetak dan dibeli oleh negara, percetakan Quran, utang bank. Jadi ini dunia baru. Makanya kita santri ini adalah santri di dunia baru. Sampean ini orang-orang baru, manusia milenial. Sudah manusia milenial, kita ini umatnya Nabi terakhir, Nabi yang jangkauannya rahmatan lil alamin, umat Nabi terakhir. Itu kan kita dipajari kan, Nabi terakhir kan, Adamun Idrisun Nukhnutuma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khodimun Dago. Ya lu kan itu Nabi terakhir. Nabi terakhir itu Nabi paling rumit, luar biasa. Sampai nggak kebayang, Nabi Adam ini Nabi pertama, nggak rumit. Umatnya baru sekampung, belumlah baru sekeluarga. Makanya masalahnya cuma masalah nggak mau nikah sama pasangannya, itu aja ribut. Orangnya juga baru sejenis, gede-gede gitu aja. 60 dirok, sak dirok segini, berarti 60 dirok sekitar 55 meter. Makanya kadalnya zaman Nabi Adam gedenya sak dinosaurus. 60 dirok, besar Nabi Adam itu. Nabi Adam itu bukan kecil-kecil. Jadi yang mampu menjelaskan kenapa kadal zaman Nabi Adam besar-besar, Nabi Adamnya 60 dirok, sak dirok segini. Bukan diroknya orang Madura. Kalau diroknya Madura seperempat meter, diroknya orang sana hampir 1 meter, besar. Apalagi kalau diroknya Nabi Adam, wah itu berarti berapa ratus meter jadinya. Sungai-sungai Madura itu begitu Nabi Adam duduk macet, besar Nabi Adam itu. Hidupnya baru sekampung, nggak usah dibayangkan celananya seberapa gede. Itu hidup Nabi Adam. Nabi Idris umatnya baru sekampung. Nabi Nuh umatnya baru sekampung, satu suku kecil. Dan mainnya juga nggak jauh, mainnya paling di sekitaran Arab sana, terlempar jauh karena ada banjir. Umatnya Nabi Ibrahim baru Mesir sama Filistin, belum sampai. Umat Nabi Ibrahim ke Kangean itu belum sampai, apalagi ke Sampang belum sampai. Umatnya Nabi Musa baru sampai Filistin, Mesir. Umatnya Nabi Isa baru sampai Romawi. Umatnya Nabi Muhammad sampai Madura begini. Nabi Muhammad ketika jadi nabi, manusia itu sudah sampai mana-mana dan sudah berubah. Bentuknya sudah tidak satu, bentuknya sudah berbeda-beda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aksani takwimnya sudah macam-macam. Aksani takwim Arab cantik ganteng, aksani takwim Eropa tinggi besar rambutnya merah, aksani takwim Afrika hitam gosong kayak kopi, aksani takwim Cina tembem-tembem sipit, aksani takwim Indonesia Madura ya pesek-pesek begini. Ini umat Nabi. Makanya Rasulullah cuma dipesan sama Allah apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian itu sudah berbangsa-bangsa dan sudah bersuku-suku, maka kalian harus saling pengertian. Lu ini makanya anak umat Nabi itu disuruh pengertian gitu aja. Makanya umat Nabi Muhammad ini seluruh bekalnya hampir bekal masa lalu semua. Jadi untuk menjadi makhluk milenial, Nabi Muhammad ini bekalnya masa lalu semua. Bekal sholat itu bekal masa lalu. Kenapa? Karena sholat itu nggak boleh ngadep kemana-mana selain ke kiblat.
Kiblat itu Ka'bah di sana. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Di situ ada apa? Ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu tanda pertama manusia turun ke muka bumi, namanya Nabi Adam turun ke situ. Jadi Nabi Adam itu alien, penduduk langit sana, bukan penduduk bumi. Yang penduduk asli bumi ya sapi, itu asli bumi, monyet asli bumi, manusia bukan, dia penduduk langit. Nah, kita disuruh ngadep Ka'bah agar kita nggak lupa bahwa kita ini turunan alien, bahwa kita nanti akan kembali ke langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita ini nggak boleh lupa, kita ini penduduk langit. Maka suruh ngadep petilasan pertama manusia tuh turun, itu makom pertama. Makanya kita ini terbaik. Sama sapi sampean lebih baik, sama kambing mulut kita lebih baik. Kambing dari dulu mulutnya cuma 2 bunyinya, kalau lapar mbak kalau pengen kawin mbak itu udah dari dulu nggak pernah berubah. Tapi karena manusia itu terbaik, mulutnya bisa apa saja, nirukan kambing, nirukan sapi, nirukan cicak bisa. Bahkan mulut manusia itu nggak bunyi, bisa ngomong. Mulut manusia ini aksani takwim. Tangan manusia terbaik aksani takwim. Dia bisa cewek, bisa utek-utek ubel, munyok nggak bisa, monyet. Bahkan ini bisa ngomong. Tangan ini tidak dipakai ngomong, tapi bisa berfungsi untuk ngomong. Kalau lagi kampanye, tahu lah ini presiden nomor 1. Kalau 2 kan gitu. Kalau kita lagi emosi, kalau bilang jelek, kalau bilang bagus, kalau mengutarakan cinta, ini namanya aksani takwim, bentuk terbaik. Lah itulah. Nah, setelah bentuk terbaik itu kita disuruh agar gak lupa bekal masa lalu, nengok Ka'bah sehari 5 kali. Setelah itu dibekali apa umat Nabi Muhammad untuk menjadi makhluk masa depan, karena makhluk yang ketemu berbeda-beda. Suruh haji. Haji itu nengok apa yang terakhir? Nengok Jabal Rohmah. Jabal Rohmah itu tugu cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi dulu Nabi Adam turun itu dipisah sama Siti Hawa selama 200 tahun. 200 tahun dalam keadaan rindu, sakitnya luar biasa. Makanya anak manusia itu paling sakit dalam hidupnya adalah sakit rindu. Karena Nabi Adam turun ke dunia diuji pertama kali ujian rindu. Nggak ada yang lebih sakit dari rindu, Yai. Makanya hati-hati kalau santrinya sudah mulai rindu. Iya, kalau kiainya yang rindu ya silahkan. Kalau santri rindu digundul. Rindu Nabi Adam berhari-hari cuman jalan-jalan sana sini. Kenapa nggak tahan dengan rindu? Makanya orang kalau rindu ya kesana kesini gitu. Nggak enak, sakit gigi disuntik sembuh, udunan gitu bawa ke puskesmas sembuh. Tapi kalau rindu obatnya apa? Nggak ada. Hanya ketemu dengan yang kita rindukan. Itu rindu. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Makanya bahasa Arab rindu yang sangat mengakut itu pakai bahasa hamkon. Hamkon itu rindu yang sudah tidak bisa ditahan, makan nggak enak, aja nggak keluar. Itu hamkon. Lah ketika rindu itu Nabi Adam sudah nggak tahan. Hawa, wah. Tiba-tiba ada suara, Adam, Hawa, Adam. Ternyata Siti Hawa lagi di atas bukit, lagi duduk. Adam, kerong kak. Nabi Adam naik lari, Siti Hawa turun, tarik sarungnya, Siti Hawa turun. Nabi Adam, Hawa, jangan turun kamu. Kenapa? Kerong kak. Udah kamu di situ, jangan turun. Kenapa?
Kalau kamu sampai turun ke sini, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki, nggak enak. Nabi Adam naik, akhirnya naik. Kalau film Madura gitu ya, hamko hamise selalu. Akhirnya apa? Berpelukan. Nah, pelukan pertama itu ditandai dengan Jabal Rahmah. Itulah tugu cinta pertama di muka bumi. Dan dari situ anak manusia berubah, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Makanya umat Nabi Muhammad yang akhirnya sungguh nengok itu biar gak lupa. Mau jadi Cina ya dari situ, mau jadi Arab ya dari situ, mau jadi Afrika ya dari situ, mau jadi Madura ya dari situ. Jadi ada darah yang sama di antara seluruh manusia di muka bumi. Itulah prinsip dasar yang disebut para ulama ukhuwah basyariyah. Makanya umat Islam Nabi Muhammad ini umat akhir, jangan ribut ketika ketemu bangsa berbeda. Sudah diajarkan waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, agar kita cuma pengertian aja. Kita diminta pengertian umat Nabi ini. Ya orang Arab kenapa cantik ganteng? Ya kita pengertian lah, karena di sana nggak ada air. Makanya cantik ganteng, biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau dibikin jelek kayak gini nggak mandi ya tambah jelek. Makanya jarang air tapi wajahnya cantik kan, ganteng. Orang Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Ya karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin dibikin kecil-kecil gini, kedinginan mati. Maka dibikin besar karena kehilangan matahari tanpa ultraviolet selama 4 bulan. Saat kehilangan ultraviolet maka pigmen kulitnya berubah. Maka larilah ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Kamu aja yang ngeres. Makanya kita diminta pengertian. Ya sudah, kalau mereka datang ke sini, kasihlah satu pantai di Bali sana. Dan kamu kalau nggak ingin lihat, jangan ke sana. Udah gitu pakai begini-begini. Nah, kita pengertian. Makanya para ulama kalaupun jadi bupati, kalaupun jadi gubernur, jangan bikin perda syariah. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, pindah dia ke Thailand, pusing kita. Loh ini lo pengertian itu. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember hari raya Natal itu pakai daun cemara. Karena bulan Desember tidak ada satupun daun yang nempel selain daun cemara. Karena daun cemara tidak mengenal musim gugur. Makanya Natal pakai daun cemara. Coba kalau Natal itu asli sampang, bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini mulai dipersiapkan. Mindset ini nggak boleh lupa. Ini umat Nabi Muhammad, umat milenial, umat masa depan. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena di sana dititipi singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Maka dibikin hitam biar kalau tengkurap udah nggak kelihatan. Kenapa Cina tembem dan sipit? Karena Cina kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silau, lama-lama kan gini. Itu aja kita diminta pengertian gitu aja. Makanya pakai dalil pengerti, karena tidak ada dalilnya. Kenapa berubah itu nggak ada dalil satupun di dalam Al-Quran. Kenapa ini kecil, kenapa ini kecil? Maka dalilnya cuma satu, pengertian. Udah pengertian aja deh. Yang Indonesia kenapa gini jelek, pesek-pesek ini? Minimalis kita, matanya minimalis, hidungnya minimalis, tingginya minimalis. Di sini kayaknya yang paling gede saya di sini. Yang ini kecil-kecil semua. Lah ya memang Madura jangan terlalu besar. Karena kalau orang Madura terlalu besar makanannya banyak. Di sini kan kalau musim kering sudah nggak ada padi. Makanya makanannya jangan banyak-banyak. Nah biar makanannya nggak banyak-banyak, daya tampung perutnya dibikin kecil-kecil biar awet.
ada masalah. Kita mungkin paling minimalis, paling kecil, tapi Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Ada. Jadi umat Nabi Muhammad ini bekalnya lengkap dari awal. Jadi makanya umat Islam kalau ketemu bangsa berbeda nggak perlu kaget, karena kita sudah dikasih bekal Jabal Rahmah. Nah yang berat lagi itu adalah ketika Jabal Rahmah itu, Ka'bah itu pernah hilang, itu dicari sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari jejak yang hilang itu, berdoa. Begitu ketemu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan jejak ulang sejarahnya Nabi Adam. Maka jejak Nabi Ibrahim gak boleh hilang. Bekas kaki Nabi Ibrahim diabadikan dengan namanya Maqam Ibrahim. Bekas kakinya, bekas mainnya Nabi Ismail, Khidir Ismail, Siti Hajar dengan Sofa Marwah, lempar batu dengan Jamarat Ula Wusta Aqabah. Dan kaum muslimin gak boleh lupa, sebab kaum muslimin adalah jalur kenabiannya dari Nabi Ibrahim. Maka suruh haji. Tapi Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak melahirkan Yakub atau Israel, dikenal dengan punya anak 12, Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa bawa Yahudi, lahir Nabi Isa bawa Nasrani. Dari Nabi Ismail lahir Rasulullah bawa Islam. Dan itu ketemu hari ini. Makanya biar kalau ketemu gak ribut, diselesaikan oleh Allah melalui Isra Mi'raj, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Satu kiblatnya Masjidil Aqsa, kita Masjidil Haram. Ya sudah lah, kalau sudah ketemu gimana? Ya udah, kalau bisa ngajak-ajakan. Lah kalau nggak bisa ya doakan aja. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan sekarang ketemu semua di sini. Yang Islam ketemu sama Nasrani, yang Nasrani ketemu sama Islam. Ini makhluk milenial, makhluk baru. Maka nggak usah heran. Nah ini ketemu semua, yang Islam ketemu Yahudi, yang ketemu ini. Terus yang masih ribut ya di Palestina. Kalau Filistin ya pasti ribut, wong itu tanahnya Nabi Ibrahim yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Semua punya hak di situ. Yang Islam, Yahudi sama Nasrani punya hak di Baitul Maqdis. Maka ribut. Nah kenapa ribut? Ya namanya juga saudara. Kalau ribut di sawah, merebutkan sawah, biasanya saudara. Lah itu tinggalan nenek moyangnya ya pasti ribut. Islam punya hak di situ, Yahudi punya hak di situ, Nasrani punya hak di situ. Ya sekarang tawuran saling berebut. Nah yang menang siapa? Ya Yahudi sekarang. Wong Yahudi lebih pinter. Yahudi sudah mikir rembulan. Yang Islam mundur, bahkan celana cingkrangnya pasti kalah. Sampai mesti mikir itu. Yang sana sudah berbicara tentang perang nuklir, yang Muslim kembali berbicara tentang berkuda dan memanah. Yang sana sudah berbicara tentang luar angkasa, yang Muslimin masih ribut masalah jenggot, masih celana cingkrang. Nah ya kalah lah. Karena apa? Kaum Muslimin lepas kembali jadi makhluk masa depan, mundur. Nah ini mesti dipikir. Maka sampean nggak usah ikut-ikutan yang model begitu-begitu. Belajar yang benar, lihat situasi. Oh ya, kalau ribut di sana pasti wong itu memang milik tiga agama. Siapa yang menang? Ya yang pinter. Dulu zaman Said Salahuddin Al-Ayyubi yang menang Islam, karena pinter-pinter semua. Nah sekarang kaum muslimin yang pinter tinggal santri, yang lain aneh-aneh aja, masuk gereja kafir. Nah ya kalau kayak gitu terus mundur. Nih itu mundur. Kalau kayak gitu terus ya mundur terus itu kaum muslimin. Mundur aja. Nah inilah. Nah ini makanya kita ini diaji manhaj ke depan terus. Nah akhirnya kita mengikuti Rasulullah. Tapi sampean kan bukan pengikut Rasulullah yang ketemu langsung. Rasulullah itu menjadi nabi bukan di Sampang. Di mana? Di Makkah sana jadi nabi pertama.
Makanya yang bisa mengikuti Nabi ya orang Mekah. Jadi yang beriman pertama kali bukan orang Sampang, orang Mekah sana. Ini ya orang Mekah namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada sahabat atau namanya Joni, itu gak ada. Nah orang yang ketemu sahabat tapi tidak ketemu Nabi disebut tabi'in. Nah orang yang ketemu tabi'in disebut apa? Tabi'ut tabi'in. Nah sampean ketemu tabi'ut tabi'in? Ya enggak. Sampean ketemu yang ketemu tabi'ut tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Dan begitu seterusnya yang kita ketemu. Nah sampean ketemu siapa? Sampean ketemu Kiai Fauzan. Ini kiaimu yang ngajarkan kamu menjadi orang amanu wa amilus solihat. Ini beliau ini. Pangkatnya apa? Pangkatnya ya cuman ulama. Ini muridnya Kiai Kafabi di Lirboyo sana. Ini cuman muridnya Kiai Kafabi, bukan murid Rasulullah langsung. Maka kita jangan sok-sokan merasa murid Rasulullah. Sampean itu cuma muridnya Kiai Fauzan ini loh, Kiai Fauzan sama adiknya sama-sama muridnya Kiai Kafabi di Lirboyo sana. Kiai Kafabi putranya Kiai Makhrus, ya Kiai Makhrus Ali. Itu Kiai Kafabi pernah mondok tempatnya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair santrinya Pak Abdul Karim Lirboyo juga. Loh, pernah Kiai Kafabi mondok menjadi santrinya Mbah Kiai Dimyati Rois di Kendal Kaliwungu. Kiai Dimyati Rois juga muridnya Kiai Makhrus Ali, mulek aja di situ. Nah Kiai Lirboyo itu muridnya Mbak Abdul Karim. Ketemu Islam karena diajari Mbak Abdul Karim. Mbak Abdul Karim ngerti amanu, ngerti iman, diajari sama Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Asy'ari ngerti iman, Kiai Hashim ngerti iman, diajari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ngerti iman karena diajari sama Kiai Khairon. Mbah Khairon ngerti iman, diajari sama Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo sana. Solo Tigo diajari Mbah Abdul Halim di Boyolali. Mbah Abdul Halim muridnya Mbah Sufyan di Tuban. Mbah Sufyan muridnya Mbah Kiai Jabbar di Tuban, muridnya Mbah Abdul Rahman Lasem. Mbah Abdul Rahman muridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ngerti iman karena diajari Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari Sunan Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi ngerti iman, diajari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diajari Sayyid Muhammad Pase, diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, diajari Sayyid Abdul Malik Mongol, diajari Sayyid Alawi Amil Faqih, diajari Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, diajari Sayyid Ali Khalid Qasam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Alwi. Itu diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Isa, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diajari Sayyid Musa Kadem sama Sayyid Ja'far Sodik. Sayyid Ja'far Sodik diajari Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini menjadi muslim disebut muslim ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya nabi, wal jamaahnya sahabat, wal jamaahnya sahabat itu tabi'in, wal jamaahnya tabi'in itu tabi'in. Kita ini wal jamaahnya ulama. Maka biar nggak lupa kita kedudukan sebagai muridnya ulama, maka kita dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Itu intinya. Makanya biar kita nggak konslet. Lah anak milenial banyak yang konslet karena bisa baca hadis secara langsung merasa umatnya muridnya Rasulullah. Jenggotnya dipakai, jubahnya dipakai, ya konslet semua. You Madura United. Lah ini loh, makanya ada ahli sunnah wal
Jamaah, jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita ini sudah amanu wa amilus sholihat, tapi pada pangkat muridnya ulama. Ada yang pangkat muridnya nabi, ada yang pangkat muridnya sahabat. Quran di zaman nabi nggak ditulis karena sahabat apal Quran, tapi sahabat begitu ditinggal nabi nulis Quran. Ribut Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, ini bid'ah kata Sayyidina Abu Bakar. Enggak, kalau bid'ah ini nanti nggak bisa dapat Quran, tulis saja. Oh, itu Sayyidina Umar. Akhirnya ada Quran. Begitu sahabat ninggal, tabiin baca Qurannya sahabat, tapi itu nggak bisa karena belok-belok kayak cacing itu, lungker-lungker gitu. Maka tahun 65 Hijriah Quran dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali, disebar lagi titik-titik, nggak bisa dibaca, diharokati Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, disebar lagi. Yang baca Quran beda-beda, lidah Arab masih nggak masalah, tapi lidah Spanyol wadduha keluarnya wadduhain, lidah Turki mustaqim, lidah Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya umum. Lidah Madura nggak ngerti saya. Kalau lidah Bali sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bali. Orang Bugis alaihim. Makanya dibikinkan ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Udah kayak begini. Lah jadi kita ini juga sudah muridnya ulama, sudah jauh, sudah panjang. Makanya milenial ini kadang melupakan. Makanya agar ulama ini nggak lupa pangkatnya, maka setiap jejak ini diperingati. Nabi diperingati maulid Nabi, guru-guru kita dibikinkan khol. Akhirnya tuh, oh ternyata kita cuman pangkat muridnya ulama. Tapi yang nggak mau khol, nggak mau mulutan, sekarang lupa, merasa langsung muridnya Nabi. Ini yang bikin konslet. Ini aja sebenarnya. Loh, makanya santri itu nggak bisa konslet, sampai kapanpun tetap tahu muridnya ulama. Ini walaupun mondoknya di Yaman, masih nggak lupa kalau muridnya Kiai Lirboyo. Loh ini loh ya Kang. Nah ini. Nah itu makanya santri biasa aja kalau sholat, nggak terlalu tergesa-gesa, karena santri ini, kiai ini punya tugas membimbing orang Madura. Nah orang Madura kalau waktunya sholat zuhur 11:30 misalnya, ini masih di sawah, masih di ladang, masih nanam padi, masih cari makanan kambing. Makanya sholatnya kiai biasanya mundur sampai 2:30, sampai jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak datang, Robbana ya Robbana, Robbana zalamna anfusana, sambil tengok ini mana. Lalu nanti kalau sudah ngumpul baru sholat akhirnya Allahu Akbar gitu. Ya kiai sini ya nggak aneh-aneh, sholatnya biasa Allahu Akbar. Lah kenapa? Karena kiai sini pakai sarung. Nah sarung itu apa? Ya dulu dari Arab sana bajunya baju syar'i. Baju syar'i itu jubah. Tapi di sini nggak bisa dipakai nanam padi karena jubah, ke sawah nggak bisa. Maka jubah dipotong, potongan jubah syar'i menjadi syar'un. Karena dulu orang nggak punya huruf ain, punyanya mogopotongo, maka sarun menjadi sarung, saruan jadi sarungan. Lah ini sisa-sisa baju syar'i. Lah aurat laki-laki itu baina surra warrukbah, antara pusar sama lutut dilinting. Maka kalau santri sholat ada cantolannya. Makanya Allahu Akbar nggak masalah mau nyantol. Sekarang Allahu Akbar segini karena nggak punya sarung, khawatir melorot. Biasa aja. Woi itu kalau dulu datang ke sini itu biasa.
Islam di Arab ya begitu. Begitu masuk Persia dulu zaman Sayyidina Ali beda lagi. Orang Persia menyembah api Persia itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu orang Persia masuk Islam yang agamanya Majusi, akhirnya apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Lah orang melihat Manaro kok bagus, maka semua pengen bangun Manaro. Sampai Madura namanya menara, itu tiang api Majusi. Karena Raja Rustum masuk Islam, orang Madura menyebutnya Rustam. Itu mertuanya Sayyidina Husain. Mertuanya Sayyidina Husain, bisannya Sayyidina Ali itu Rustum, orang sini menyebutnya Rustam. Pernikahan Sayyidina Husain dengan anak Raja Rustum melahirkan Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi Sayyidina Husain terbunuh di Karbala tanggal 10 Asyura. Maka orang Madura memperingati Asyura dengan bulan Sura kan? Ya Sura apa Sura sini? Sora, dengan Sora itu ekornya Asyura. Karena orang Indonesia ini kalau menyebut Arab kepanjangan, ekornya yang diambil. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Zainuddin Udin, Muhammad Mat. Itu kan biasa orang ini. Saya dapat tamu dari Sampang. Siapa namamu? Mat Ali Kiai. Ini Mat Rohman Kiai. Mat itu Muhammad, jangan Mat gitu aja. Begitu Kiai, baru tahu saya kalau Mat itu dari Muhammad. Ya, Mat itu Muhammad. Rumahmu Sampangnya mana? Itu Kiai di Sedaping alun-alun. Sebelah mana? Itu di belakangnya Muhammad Drosa. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, nggak usah pakai ditambah Muhammad Drosa. Kalau madrasah jangan ditambah Muhammad Drosa. Duh, makanya Islam itu indah. Kalau tahu pangkatnya itu nggak ribet. Loh, makanya bulan Sora itu santri-santri di sini itu biasanya tidak bikin pernikahan karena itu bulan duka. Bikin bubur merah putih karena tanda darah yang tumpah, tulang yang pecah, dan bikin santunan anak yatim. Loh, itu kan cara kita memperingati. Itu bukan Syiah, itu duka seluruh kaum muslimin di dunia. Yang paling suka mensyiahkan surah paling Wahabi, paling itu aja, karena musuhan dari dulu, takut kalah sama Iran. Anak muda harus tahu itu ya. Lah itulah para kiai wali-wali itu ketika datang ke sini, loh ini bangsa apa kok orangnya kecil-kecil gini, kok nggak gede-gede, kok bangsanya pesek-pesek. Oh tapi ini sudah lakot kholaqnal insana fi ahsani takwim. Tetap aja ini orang-orang baik, orang manusia, cuman ahsani takwim versi orang Indonesia. Ya sudah, ajarkan aman wa amilus lihat, akhirnya diajari cara beriman, cara sholat. Tapi para wali dan pendiri bangsa yang datang tidak lupa bahwa sebelum lakot kholaqnal insana fi ahsani takwim ada sumpah Allah. Sumpahnya apa? Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, simbol ulul azmi Nabi Nuh, wa zaitun simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinina simbol ulul azmi Nabi Musa. Lah simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka para wali selain mengajarkan aman wa amilus sholihat, membentuk baladil amin, membentuk bangsa negara yang aman. Caranya bagaimana? Nah ini nanti tak ajarkan, kalian anak muda harus tahu biar nggak keliru. Jadi para wali itu juga mengajarkan bagaimana membentuk bangsa. Nah sementara ketika mereka datang ke sini, beliau-beliau datang ini sudah punya bangsa, punya negara, punya negara terkuat di dunia namanya Majapahit. Yang gitu, yang mendesain Majapahit malah orang Madura namanya Arya Wira Raja. Loh, Madura punya tanggung jawab besar pada bangsa ini.